Halo, perkenalkan nama saya Putri Dias Ningrum dengan NIM 2103411001008 dari kelas A. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang review resitasi sedimentologi yang telah dijelaskan dari pertemuan sebelumnya. Baik, pada penjelasan kali ini membahas tentang outline pembahasan ruang lingkup sedimentologi, morfogenesa sedimen, dan karakteristik sedimen yang akan dibahas lebih lanjut. What is sedimen? Sedimen merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengendapan sedimen secara kimiawi, fisika, dan geologi. Konsep dari sedimentologi ini sendiri merupakan hubungan dari konsep geologi. Sedimentasi juga berkaitan dengan struktur dan tekstur. Selain itu berkaitan dengan petrografi atau lapisan batuan, stratigrafi atau lapisan sedimen batuan, dan sedimentary model berdasarkan lingkungan yang mempengaruhi sedimennya, dan aliran turbiditas mampu mempengaruhi pengendapan. Proses dari sedimentologi ini terbentuk dari bahan pengendapan hingga akhirnya menjadi bentuk batuan endapan sedimen dengan didukung oleh lingkungan sekitar. Jadi bisa kita kaitkan hubungan sedimentologi dengan konsep geologi adalah dengan adanya siklus batuan dan siklus hidrologi. Nah, apakah siklus batuan menjadi faktor penting pada sedimentologi kali ini? Jawabannya adalah tentu iya, karena siklus batuan merupakan proses terbentuknya batuan di mana berasal dari perut bumi berupa gunung, berupa magma, kemudian keluar dan mulai menjadi sedimentasi yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dan sehingga menjadi batuan sedimen yang akhirnya menimbulkan atau siklus baru yang terbentuk bernama geochemical furrows. Apa sih geochemical furrows? Merupakan kondisi di mana terdapat cekungan yang dilewati suatu air sungai atau sumber lainnya berupa cairan, dan dari situ tertinggallah beberapa sedimen yang mengendap dan mulai menjadi batuan sedimen hingga akhirnya menumpuk menjadi gunung batuan. Selain itu juga ada siklus hidrologi. Apa yang menjadi hubungan dengan sedimentologi ini? Nah, dari siklus hidrologi kita mengetahui bahwa siklus hidrologi mempunyai hubungan dari sedimentologi, di mana hidrologi terjadi karena adanya evaporasi permukaan air yang menguap hingga menghasilkan hujan dan diturunkan dari permukaan yang tinggi hingga air hujan tersebut terbawa beberapa sedimen yang berupa tanah ataupun pasir lainnya yang akan kembali lagi ke laut dan mengendap ke laut hingga menjadi batuan sedimen. Selain itu, terdapat bentuk sedimentasi dari biologi berupa foraminifera, di mana jika pada pantai merupakan pasir pantai yang berukuran sangat kecil yang dilihat dengan mikroskopik. Nah, atmosfer juga terdapat sedimen, akan tetapi jumlahnya tidak banyak dengan di darat dan berupa partikel yang sangat halus, contohnya yaitu aerosol, yang dimana salah satu partikelnya terdapat pada kandungan garam. Untuk sedimentasi ini diperlukan adanya penanganan yang benar, baik itu di darat maupun di laut. Dengan cara pengendalian sedimentasi membuat kantong lumpur di waduk atau reservoir, serta pembangunan tempat endapan di aliran sungai, dan serta pengerukan endapan sehingga erosi permukaan dapat dihindarkan. Selanjutnya ada morfogenesa sedimen. Morfogenesa merupakan asal atau perkembangan dari bentuk lahan dan proses yang membentuk dan bekerja pada bentuk lahan tersebut, atau bisa kita singkat asal muasal suatu proses yang membentuk alam yang ada pada saat ini. Jadi, morfogenesa sedimen merupakan hubungan vertikal dan lateral pada batuan sedimen dan kronologi lapisan batuan sedimen, korelasi batuan, dan suksesi pelapisan. Nah, morfogenesa ini ada 3 bagian, yaitu morfogenesa struktur aktif dan pasif dan dinamik. Nah, apa sih morfogenesa struktur aktif? Yaitu terjadi karena energi dari dalam hingga merubah struktur. Contohnya nih, ada gempa bumi tektonik. Sedangkan morfogenesa struktur pasif merupakan penerima apa adanya.
yaitu contohnya seperti es, pegunungan, dan gletser, sehingga menjadikan struktur yang terjadi seperti pada alamnya. Kemudian ada morfogenesis struktur dinamik, yaitu bisa aktif dan bisa pasif di kedua-duanya. Selanjutnya yaitu karakteristik sedimen. Karakteristik merupakan ciri-ciri atau bentuk atau sifat dan asal muasal jenis dari sedimen itu sendiri. Nah, bisa kita lihat pada pembagian sedimen terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah clay, kedua ada silt, yang ketiga ada sand, yang keempat adalah gravel. Nah, pada clay sedimen ini memiliki karakteristik yang berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 2, dan sangat sensitif terhadap semua perubahan lingkungan. Selain itu, terbentuknya sedimen clay ini sendiri terjadi berasal dari batuan gunung api di daratan, mengalami pelapukan dan ditransfer ke laut untuk mengendap dan membentuk sedimen jenis clay colloid. Jenis sedimen yang kedua yaitu silt. Silt ini merupakan bagian sedimen yang lebih kasar sedikit dari clay, antara 4 sampai 63 mikrometer. Kemudian ada sand. Sand ini merupakan yang lebih kasar atas dari silt. Kemudian ada gravel. Gravel ini yang lebih terlihat sedimennya dan tidak lebih halus daripada urutan sedimen sebelum-sebelumnya. Berikutnya ada poster karakteristik sedimen yang telah saya buat, yaitu terlihat di pada gambar poster tersebut terdapat sedimen berdasarkan sumbernya. Nah, sedimen berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sedimen lithogenous, sedimen biogenous, dan sedimen hidrogenous, dan sedimen cosmogenous. Nah, sedimen lithogenous merupakan berasal dari letusan api atau proses pemanasan dan pendinginan, dan berasal dari batuan yang sudah ada dari sebelumnya. Sedangkan sedimen biogenous merupakan berasal dari kerangka atau tulang organisme. Kemudian ada sedimen hidrogenous, merupakan hasil reaksi kimia di dalam air laut. Kemudian ada sedimen cosmogenous, berasal dari partikel objek luar angkasa yang jatuh ke bumi. Baik, sekian dari penjelasan video resitasi sedimentologi yang telah saya paparkan. Selebihnya mohon maaf.